Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 16 bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita mengarahkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur Bapa buat segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni juga segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang sering kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Berkati Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 28, bait 1 dan 2, Ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, Kau yang susah
Pembacaan epistel firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Mulia bagi Bapa, saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga terus memohon belas kasih-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang menguduskan kami, agar kami boleh layak menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa terus Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Bapa di tempat ini, yang masih keluar rumah untuk bekerja Bapa, untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka di dalam perjalanan mereka, lindungi sertai mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala virus penyakit apapun itu Bapa. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa Bapa untuk pemerintah kami, yang di mana mereka terus bekerja keras Bapa dalam menangani wabah virus COVID-19 ini Bapa. Kiranya Tuhan menolong menyertai mereka, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, berikan mereka pertolongan Bapa, berikan mereka kekuatan di dalam menangani bangsa dan negara kami ini pada saat ini Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk tim medis dan para ahli Bapa, biarlah Tuhan juga boleh berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka di dalam merawat pasien, biarlah Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Dan Tuhan juga kiranya yang memberikan kesembuhan untuk setiap para pasien, agar mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk tiap-tiap keluarga jemaat GMI Prata Bapa, dimanapun mereka berada, bahkan untuk masyarakat Bapa, ajarkan kami terus Tuhan, untuk kami boleh tanggap dalam melaksanakan social distancing dan physical distancing Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh taat kepada pemerintah kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Epa Boris Simatupang. Kami berdoa untuk anak kami Estin. Kami berdoa juga untuk Bapak Juanda. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa.
Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, bahkan cita-cita, pengharapan mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kiranya mengasihi mereka. Bapa yang baik, kami juga mau serahkan Bapa anak-anak-Mu Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan ataupun dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Norli Boris Simatupang, kami berdoa untuk Ibu Sianipar, kami berdoa untuk orang tua Ibu Pendeta kami juga berdoa untuk Bapak Daniel Kiri dan Bapak Esi Mangungsong. Bela Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, berikan kesembuhan Bapak buat mereka melalui makanan maupun obat-obatan yang mereka konsumsi. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kongres pada hari ini. Bila Bapak Engkau juga campur tangan Tuhan, berkati Bapak DS yang memimpin konferensi pada hari ini, demikian juga berkati Resort Bethlehem, demikian juga GMI Prata Parung Panjang. Bila semua diberikan kelancaran Bapak, dan apapun keputusan yang boleh terjadi pada hari ini, berikan kami hikmat Tuhan. Kami mau percaya Tuhan saja yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan yang kami kumpulkan, dan ajarkan kami Tuhan, berikan kami hikmat Bapa untuk mengelola setiap persembahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan melalui buku nyanyian nomor 143, bait 1 dan 2. Bila topan terus melanda hidupmu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Linda Mutiara Lumban Tobing. Tetapi sebelumnya kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 129, bait 1 dan 2. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh melewati satu minggu bersama dengan Tuhan dan keluarga kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan boleh berkati kami semua yang mendengarkannya, buka hati kami, lembutkan hati kami, supaya ketika firman Allah itu kami dengar Tuhan, hati kami benar siap untuk mendengarkannya, hati kami siap untuk ditegur, hati kami siap untuk diajari, dan biarlah firman Tuhan itu yang menyembuhkan dan menolong kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia mendengarkan firman Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja, ya, dan shalom Bapak Ibu yang berada di rumah. Kita percaya bahwa kasih Tuhanlah itu yang senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita. Hari ini firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Kalau Alkitab saya halaman 32, perjanjian baru pastinya ya. Jadi nggak usah capek-capek dicari perjanjian lama, nggak ketemu itu. Adanya di perjanjian baru. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacanya, Bapak Ibu menyimaknya dalam hati masing-masing. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tadi lagu kita, tambahlah kasihku akan Tuhan. Jadi tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada
sesama manusia. Horizontal dan vertikal seperti itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan dan kasih adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan itu merupakan satu kesatuan. Kekristenan dan kasih. Tidak ada kekristenan tanpa kasih. Kasih itu juga harus menjadi bagian kehidupan orang Kristen. Jika ada orang Kristen yang tidak punya kasih, sia-sialah kekristenannya. Jadi itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dikatakan kita Kristen harus punya kasih. Jadi kalau dia tidak punya kasih, dia bukan orang Kristen. Karena ciri khas orang Kristen itu, ciri khas orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu, dia harus memiliki kasih. Saudaraku, mengapa kasih sangat penting bagi kita sebagai orang percaya? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati. Perintah, bukan suatu himbauan atau saran. Jadi bukan suatu kayak himbauan, ayo kita mengasihi. Atau saran, ayo kita mengasihi. Tapi itu perintah. Harus, wajib dilakukan, tidak boleh tidak. Dikatakan di situ, ditegaskan di situ, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi nggak setengah-setengah Yanti, nggak seperempat Mutiara, tapi segenap. Artinya apa itu? 100%. Segenap hatimu katanya seperti itu. Segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ya, jadi 100%. Saudara, kita kata kasihilah menunjukkan pada suatu perintah. Dan karena ini suatu perintah, kita harus taat di dalamnya. Melanggarnya sama halnya kita berbuat dosa. Berbuat dosa. Jadi kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan saudara, seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih itu. Betul atau betul? Ya, bukan kasih yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan kasih itu. Contohnya apa? Banyak. Saya mengasihi, tapi kita nggak pernah baca firman-Nya. Kita nggak pernah berdoa. Kita nggak pernah bersekutu dengan keluarga kita dalam ibadah kita. Saudaraku, beberapa orang Kristen berpikir kalau sudah berdoa, sudah menyembah, sudah pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, melayani, menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya, itu berarti sudah mengasihi Tuhan. Ternyata tidak itu saja Bapak Ibu. Semua itu bukan bukti mutlak kalau kita mengasihi Tuhan. Mengasihi adalah bukti seseorang telah diselamatkan. Itu dapat kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Lalu bagaimana cara mengasihi Allah itu dengan benar? Ini yang mau kita bahas hari ini. Bagaimana caranya? Di situ dikatakan kan, bukan kasih yang meninggalkan kita, tapi kita sering yang meninggalkan kasih itu. Nah, karena itu bagaimana cara mengasihi dengan benar? Apakah aku sudah mengasihi ya? Ada orang bilang aku ini mengasihi Tuhan, Bu. Benar nggak kita mengasihi Tuhan? Hari ini kita akan lihat. Benar nggak kita mencintai Tuhan? Ada orang bilang saya mengasihi Tuhan. Ada orang yang bilang Tuhan Yesus baik. Ada orang banyak bicara tentang firman Tuhan luar biasa. Benar nggak dia mengasihi Tuhan itu dengan baik dan benar? Kita lihat di sini bagaimana caranya. Yang pertama, kalau dia mengasihi Allah itu caranya adalah, cara mengasihi Allah dengan benar adalah mengasihi juga firman-Nya. Amin.
Makanya Bapak Ibu mungkin bingung apa sih maksudnya. Tadi Ibu Tardosi bilang apa itu tadi Bu temanya itu. MTMF ya. MTMF. Tadi ada yang bilang Mutiara Tobing kah Bu? Kan MT. Begitu ya. Bukan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi firman-Nya. Itu dia MTMF. Bagaimana cara mengasihi Allah? Ya mengasihi firman-Nya. Dan apa yang dimaksud dengan mengasihi firman-Nya? Ini mau kita pelajari. Bagaimana mengasihi firman Allah itu? Yang pertama, ketika kita mengasihi firman-Nya itu berarti kita percaya akan ketidakbersalahan Alkitab dan menjadikan firman Allah sebagai satu-satunya standar mutlak kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi tidak mungkin ada orang yang berkuar-kuar berkata bahwa ia mengasihi firman Tuhan, tetapi ia adalah seorang yang curiga akan kebenaran Alkitab. Setelah kita percaya akan ketidakbersalahan Alkitab, kita juga perlu menjadikan firman itu sebagai satu-satunya standar mutlak kebenaran dan kehidupan. Jadi Alkitab itu benar. Jadi saudaraku yang dikasihi, tidak mungkin ada orang yang berkuar-kuar berkata bahwa ia mengasihi firman Tuhan, tapi ia adalah seorang yang curiga akan kebenaran firman Tuhan. Wah, itu gak benar firman Tuhan, bukan ke saya itu. Gak pas itu, bagaimana mungkin mengampuni 70 kali 7 kali lagi. Benar itu. 3 kali aja sudah ini aku batas kesabaranku sampai di situlah. Keempat kali udahlah cukup. Ku ampuni. Ku maafkan. Tapi ketika orangnya lewat, masih ada rasa, setahun yang lalu dia jahat sama aku. Itu belum melupakan dan mengampuni. Mengampuni itu juga harus melupakan. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengasihi firman Tuhan itu berarti ia harus membaca. Ia harus mempelajari. Kemudian ia harus merenungkan firman itu. Saya mengasihi firman Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi saya enggak mengasihi firman-Nya. Saya tidak pernah membaca firman-Nya. Saya tidak pernah mempelajarinya. Saya tidak pernah merenungkannya. Adalah suatu ketidakmasuk akalan jika katanya orang Kristen mengasihi firman Tuhan, tetapi kita tidak suka menggali kelimpahan firman Tuhan, menggali firman-Nya tentu dengan membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, orang yang tidak suka menggali kelimpahan firman Tuhan adalah orang yang sebenarnya tidak pernah mengasihi firman Tuhan. Mereka hanya mengasihi firman-Nya yang cocok dengan pola pikirnya. Yang humoris dan materialistis. Dan sudah saatnya orang Kristen yang seperti itu bertobat. Dan kembali kepada firman Tuhan. Serta mengasihi firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita menggali kedalaman firman Tuhan dengan mempelajari Alkitab, semakin kita menemukan banyak berkat yang terkandung di dalamnya. Saudara, ini bukan teori kosong ya. Tidak teori kosong belaka. Saya sudah membuktikan ketika saya seminggu menggali misalnya contoh kitab Amsal, contoh kitab Mazmur dan sebagainya secara pribadi saya menemukan banyak berkat yang indah dalam penggalian kitab-kitab yang saya pelajari itu. Saudara akan berkata gini, cukuplah di gereja. Saudara ketika membaca cukup hanya sampai di situ. Saudara perlu pelajari kenapa bisa seperti itu. Kadangkala ketika kita membaca mungkin di dalam Kejadian, tiba-tiba ada sesuatu cerita dalam Kejadian itu, kita baca di kitab Perjanjian Baru. Dan kita gali dan kita akan menemukan di dalamnya sesuatu. Berkat, saya katakan berkat. Gak ada orang yang gak baca Alkitab itu gak diberkati, semua diberkati kok. Berkat itu gak hanya secara materi Bapak Ibu. Ketika saya membaca firman Tuhan yang tadinya saya dongkol, yang tadi saya bersungut-sungut, yang tadinya saya mau marah, saya diingatkan
Saya ditegur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup hanya membaca Alkitab saja tanpa mempelajarinya secara mendalam? Dan hari ini biarlah kita bertobat dan dari penyakit kemalasan kita untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saudara, setelah menggali firman-Nya, tahap berikutnya yang terakhir adalah merenungkan firman-Nya. Setelah kita baca, kita gali, kemudian kita renungkan. Karena jika kita hanya berhenti pada aspek mempelajari firman, saudara, kita sesungguhnya di situ dikatakan sebenarnya firman itu sudah mengoreksi hidup kita. Dan kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah melakukan apa yang sudah kita pelajari? Jika kita pikir belum melakukannya, maka komitmen apa yang harus kita buat untuk melakukannya? Itu perenungan. Jadi nggak hanya sekedar baca. Ya, misalnya ada pemuda ketika menemukan ada di situ, hormatilah orang tuamu. Apa maksud kata hormat? Bukan berarti nanti pulang dari gereja ini, si Pani langsung tunduk-tunduk sama mamanya seperti itu. Lewat mamanya tunduk-tunduk begitu. Tetapi kata hormat di situ apa? Sayang. Kata hormat di situ apa? Mengerjakan sekolahnya dengan baik, kuliahnya dengan baik. Kata hormat di situ apa? Membantu. Kata hormat di situ apa? Tidak merepotkan. Kata hormat di situ tidak menjadi batu sandungan. Sayang kepada orang tua. Mendoakan orang tuanya. Itu kata hormat di situ. Saudaraku yang ketiga, kalau mengasihi firman Tuhan tadi katanya yang kedua itu membaca, menggali, mempelajari, dan merenungkan. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi firman-Nya. Itu berarti yang ketiga, melaksanakan seluruh kebenaran firman Tuhan. Mengasihi firman Tuhan itu berarti kita harus melaksanakan seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 21 kami minta untuk Mutiara bacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Ayat 21. Iya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi saudara, kalau saudara bilang mengasihi Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu nol. Bullshit itu, pembohong itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya membaca, bukan hanya mempelajari, bukan hanya merenungkan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Yesus, kita dituntut untuk melaksanakan seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah tindakan dan bukti terakhir kita benar-benar mengasihi firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adalah suatu keanehan. Jika kita mengaku orang Kristen, mengasihi firman-Nya, tapi itu hanya kita imani dan kita pelajari. Tanpa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Misalnya apa saudara? Dalam firman itu dikatakan apa? Ampunilah. Tapi saudara masih punya dendam. Saudara enggak mengasihi Tuhan. Kemudian apa lagi saudara? Kalau dalam firman itu dikatakan mengasihi sesama. Tapi saudara tidak mengasihi sesama. Saudara enggak mengasihi Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan? Orang yang di sekitar saudara tidak saudara kasihi. Kemudian apa lagi di situ dikatakan saudara? Kalau di situ dikatakan saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara melakukan firman Tuhan. Contohnya apa?
Mohon maaf saudara. Di dalam Alkitab katakan, bawalah persembahan persepuluhanmu. Saudara tidak lakukan, percuma. Nol di hadapan Tuhan. Oh tidak ada Bu dalam perjanjian lama aja itu. Di dalam perjanjian baru sudah tidak ada. Saudara dalam perjanjian baru dikatakan apa? Semuanya, duanya, kasih dan melakukan. Termasuk dalamnya persembahan, termasuk dalamnya persepuluhan. Dan juga kasih, tidak boleh diabaikan duanya ini. Dan itu harus dikerjakan. Saudara hanya tahu membaca firman Tuhan. Saudara hanya tahu menyampaikan firman Tuhan. Tapi saudara tidak lakukan. Saudara kata, oh saya mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tapi saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara tidak mengembalikan apa yang punya Tuhan. Nol. Saudara belum mengasihi Tuhan. Belum. Wah Ibu Pendeta enak kali bicaranya. Ini kan dalam situasi pandemi. Harus mengerti dong keadaannya. Dalam Alkitab saudara. Tuhan tidak pernah berbicara memberi dari kelebihan. Tapi Tuhan berbicara memberi dari kekurangan. Saudara tahu maksudnya kenapa kita memberikan persepuluhan kita? Supaya hati kita tidak memberhalakan mamon. Tuhan sudah percayakan berkat, kelimpahan, kesehatan kepada saudara. Kembalikan. Samalah seperti dalam cerita Adam dan Hawa saudara. Semua ini bisa kau makan, semua ini bisa kau miliki. Tapi satu yang gak boleh kau makan, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sama juga dalam perjanjian baru. Semua sudah kuberikan kepadamu. Kau sudah kukasih nafas. Kau sudah kukasih kesehatan. Kau sudah kukasih pekerjaan. Berikan. Wah bagaimana dengan kami Bu yang gak bekerja? Siapa bilang kita tidak mendapatkan berkat Tuhan? Kembalikan. Bukan soal nanti saya akan diberkati Tuhan. Nanti akan dikembalikan berkat itu kepada saya, bukan. Tapi ketika saudara membawa persepuluhan saudara, berarti saudara menghargai anugerah Tuhan. Mengasihi Tuhan, berarti melakukan firman Tuhan. Jadi bohong. Siapapun yang berkata dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mengembalikan apa yang punya Tuhan. Bohong. Kalau dia mengasihi Tuhan tidak memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bohong. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia tidak mengampuni orang lain. Itu pembohong besar. Jadi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga membaca, mempelajari, melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara jangan biarkan masalah, jangan biarkan egomu, jangan biarkan kepintaranmu. Dari Kejadian sampai Wahyu tahu dia firman Tuhan. Sampai di mana titik pun dia tahu, koma pun dia tahu. Di mana tanda seru dia tahu. Tapi dia nggak tahu membawa persepuluhannya. Nol buat Tuhan. Dia tidak mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nol buat Tuhan. Jangan biarkan kepintaran kita, ego kita, masalah kita dalam hidup ini membuat kita melanggar firman Tuhan. Tuhan berjanji kalau dia akan memberikan apa yang kita minta jika kita tinggal di dalam firman-Nya. Dan ada banyak janji berkat jika kita menuruti kebenarannya. Minta tolong Trisnayanti membaca Yohanes 15 ayat 7. Ini enggak kata saya Bapak Ibu. Ini kata firman Tuhan. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, katanya. Tinggal di dalam kamu, minta apa yang kamu kehendaki. Ini udah kata Tuhan Yesus loh. Minta apa yang Fani mau.
Makanya saudara, kalau saya membaca firman Tuhan, selalu saya bilang sebelum baca dan sesudah, Tuhan, saat aku membaca firman ini, berikan kepadaku selalu hikmat, berikan kepadaku selalu kesehatan, berikan kepadaku berkat-berkat Tuhan, berikan kepadaku kesabaran, kerendahan hati. Banyak permintaanku kalau aku sudah membaca firman, di awal dan ku akhiri. Padahal di dalam ceritanya itu nggak ada bicara tentang pemberian. Di dalam ceritanya itu nggak ada cerita tentang bagaimana berkat, tidak. Bisa saja saya pada saat itu membaca tentang Abraham. Bisa saja saya pada saat itu membaca cerita tentang Daud. Tapi Tuhan memberikan kepada saya semuanya. Terlebih kepada Bapak Ibu, apa yang kamu minta, apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Amin. Kurang kenceng amennya. Amin. Jadi kalau kita mengasihi firman, mengasihi Tuhan, mengasihi firman. Bagaimana mengasihi firman? Membaca, mempelajari, merenungkan, dan melakukan. Jadi MTMF itu mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Mengasihi Tuhan, membaca firman-Nya. Mengasihi Tuhan, mempelajari firman-Nya. Mengasihi Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan itu mengingatkan kami terus. Agar kami menjadi pelaku-pelaku, tidak hanya penikmat, tapi kami pelaku. Tuhan tolong kami untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Sebab itulah bukti, tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami tidak hanya berkata kami mengasihi Tuhan. Kami tidak pernah membaca firman-Nya. Kami tidak pernah beribadah. Kami tidak pernah berdoa. Kami tidak pernah mengampuni. Ampuni kami Bapa. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami. Kami mengasihi Tuhan. Maka kami harus melakukan firman Allah. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sudah dirumahkan. Agar kasih setia berkat Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Agar mereka menemukan pekerjaan kembali. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan memberkati perusahaan, lembaga di mana mereka bekerja. Agar tetap eksis Tuhan. Kami percaya Engkau menolong mereka. Bagi mereka yang belum menemukan sampai dengan detik ini. Pertolongan Tuhan akan tercurah bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami lemah secara fisiknya. Sembuhkanlah Bapa. Bahkan kami juga berdoa bagi jemaat kami yang berada di Lombok. Kami berdoa untuk Bapak Hamarbun dan Bapak Lasboy Aritonang. Sekalipun jarak memisahkan kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingatkan mereka untuk secara beribadah secara online. Dan terus dekat dengan Tuhan. Lindungi mereka. Jauhkan kami daripada mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami Tuhan dari rancangan kecelakaan. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa memberikan kesehatan dan kesembuhan baginya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini Tuhan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi kepada Allah beri puji. Dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya.
damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih yang tidak binasa, yang kita terima sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Kita bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu yang berada di rumah, mari berikan salam kiri kanan bersama keluarga kita sambil berkata, Tuhan Yesus baik. Yang berada di gereja cukup memberikan salam hangat kita. Dan kami mengucapkan happy birthday kepada Ibu Eva Boru Simatupang dan kepada anak kita Estin Whitney dan juga kepada Bapak Juanda Simatupang. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu.